Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. 97.8 FM si Puspita Raja Herbal dengan Herbal Membangun Negeri. Salam dari Bang HS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar panjenengan sedaya yang ada di rumah, yang lagi nonton juga di YouTube-nya Hasan Sabila Official atau juga di laman TikTok kita ya. Kita lagi live juga. Dan monggo yang mau ikutan bergabung di malam hari ini, kita ada di Bella Belajar Gejala-gejala Penyakit. Faris Saga. Sampai nanti kita akan bertemu dengan Bapak Hasan Sabila juga menanyakan bab gejala-gejala awal gitu ya. Lebih ke gejala-gejala awal di mana satu penyakit ini punya ciri-ciri tersendiri. Dan ini sangat-sangat penting untuk kesehatan tubuh kita karena ini yang namanya gejala awal agar kita langsung bisa tangkis gitu ya. Daripada kita sudah bertahun-tahun merasakan itu tapi seperti tidak dirasakan kalau orang Jawa bilangnya gitu ya. Aku rata rasake wae rapopo wong yo rapopo gitu ya. Nah, ini langsung saja kita malam hari ini belajar tentang gejala-gejala penyakit epilepsi. Dan sebelum kita berbincang tentang itu, kita langsung sapa Bapak Hasan Sabila. Assalamualaikum Bang HS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Faris. Gimana kabarnya Bang? Ketemu lagi kita malam ini ya Faris ya. Alhamdulillah Bang. Malam hari ini kita akan ngobrolin soal epilepsi. Sebelumnya epilepsi sebenarnya itu apakah yang pertama basic ya Bang ya? Ya. Epilepsi atau ayan ini apakah menular atau tidak? Itu dulu Bang. Ya. Epilepsi ini adalah jenis penyakit kekurangan oksigen pada sel darah merah. Betul. Ya. Obatnya epilepsi ini sebenarnya bukan obat saraf. Ya. Satu, kita menghilangkan sumbatan yang oksigen masuk ke kepala, itu satu. Kita memperbaiki kondisi imunnya, ya, kondisi imunnya berarti kita memperbaiki sel darah merah dan sel darah putih. Nah, kalau saya hanya itu yang saya perbaiki. Nah, anjuran saya selalu banyak sayur. Jadi tinggal nanti kasusnya di mana. Epilepsi karena sumbatan, ya saya menghancurkan sumbatannya. Ya, epilepsi dia kurang oksigen, saya memperbanyak sayuran, gitu. Nah, obat sebagai pendamping untuk pelengkap obatnya ini. Kalau ngobrolin soal gejala-gejala penyakit epilepsi ini pastinya kita patut waspada kepada diri kita atau anak, saudara gitu ya. Nah, ini mungkin kita bisa masuk kepada gejala-gejala awal. Kalau epilepsi itu pasti ditandai dengan wajahnya sering pucat, sering keluar keringat dingin. Itu tanda-tandanya seperti itu. Tapi itu bisa berefek munculnya dari lambung. Oke. Ya, muncul dari lambung. Karena apa? Karena semua nutrisi yang masuk tidak diserap oleh lambung. Maka hati-hati Bu ya. Jadi epilepsi itu harus dikonsulkan memang Ibu. Karena hubungannya satu dengan jantung. Dua, imun. Imun itu apa sih? Imun itu sel sumsum tulang belakang yang membentuk sel darah putih dan sel darah merah. Kemudian sel darah merah diproduksi atau diberikan sumbangannya dari ginjal, dari hormon EVO, bahan baku yang diolah menjadi sel darah merah. Nah, itu nanti masuknya ke jantung, Bu. Nah, sel darah merah berputar di dalam tubuh, dia akan membawa oksigen. Kalau oksigen itu cukup, berarti orang tidak terjadi epilepsi. Tapi kalau dia tidak cukup, Ibu, katakanlah ada sumbatan pada pembuluh darahnya, maka orang menjadi epilepsi. Pengertian epilepsi itu adalah kejang. Itu pengertian epilepsi. Adakah pantangan-pantangan makanan atau minuman atau asupan yang lain yang bisa memicu itu? Nah, pengertian kesehatan masyarakat ini banyak terbalik ya dengan teori Pak ya. Orang mengatakan bahwa kalau si anak itu sering kejang, kasihlah kopi. Ya, kan ya? Sering gitu. Padahal kafein itu adalah salah satu jenis larangan bagi penderita epilepsi. Satu, ya. Alkohol iya. Kemudian tadi penyedap rasa juga iya. Lemak tinggi juga sama, tidak boleh. Artinya di sini semua yang saya sebutkan ini adalah pantangan bagi orang yang epilepsi. Menghindari lemak tinggi. Lemak tinggi itu berarti termasuk tepung yang digoreng, jelantah yang dipakai menggoreng, yaitu lemak tinggi Bu ya. Ada daging bebek, daging kambing.
Dia menghindari itu satu ya. Yang kedua, penyedap rasa. Ya. Yang ketiga, hindari es. Es. Oke. Ya. Terus kemudian selanjutnya, pantangan yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita epilepsi adalah begadang. Begadang. Tuh. Nah, begadang. karena malam oksigen masuk ke dalam pohon. Ya. Padahal dia jenisnya kekurangan oksigen. Ya. Janganlah untuk beraktivitas di malam hari. Ya. Jadi dia harus membatasi diri. Ya. Itu untuk penderita epilepsi. Ya. Nah, itu agar kita tidak kambuh ya, Bu ya. Ya. Nah, makanya kenapa seorang epilepsi ini pasti daya pikirnya menurun. Ya. Betul. Dia pasti akan terganggu. Ya. Satu. Yang kedua, kenapa orang epilepsi ini mudah keringat dingin? Ya. Kenapa orang epilepsi itu mudah bermasalah pada lambung? Kenapa orang epilepsi itu hilang keseimbangannya? Ya, artinya semua yang saya sebutkan tadi adalah di dalam sel darah merah Pak ya, berarti kan dia butuh protein, butuh lemak baik, butuh gula baik ya. Gula baik Pak ya, bukan berarti harus banyak gula pasir, tidak ya. Ada di nasi pun ada, di buah pun ada sebenarnya. Dia butuh vitamin B kompleks. Ya. Nah, ini ada gejala-gejala lain soal epilepsi ini, Bang. Mungkin gejala-gejala awal yang diderita oleh epilepsi kira-kira apa aja? Gejala epilepsi bisa kita ketahui satu, ya, sering mengeluarkan keringat dingin. Terus yang kedua, muncul vertigo, berputar. Nah, kalau sudah muncul seperti itu, epilepsi sebentar lagi akan terjadi. Terus yang ketiga adalah sering kejang otot. Nah, gejala yang keempat sering mual, Bu. Muncul mual-mual. Ini lambung lah, obati lambung. Memang sembuh, Bu. Nanti bulan berikutnya, 1 bulan kemudian, kambuh lagi. Sebulan lagi, kambuh lagi. Ibu harus bertanya pada diri ibu sendiri. Kenapa ya? Anak saya kok sambat terus. Setiap bulannya pasti ada mualnya. Disertai dengan keringat dingin. Ibu harus ingat teori. Waduh, jangan-jangan kata Bang AS ini munculnya tanda-tanda atau gejala epilepsi. Ibu harus mengantisipasi. Langsung ibu blenderkan banyaknya sayur-sayuran hijau daun. Minumkan, Bu, pada si anak. Boleh ibu desain, ya, mau menggunakan apa? Campur alpukat boleh, ya. Anak doyannya alpukat boleh. Jus hijau daun tadi masukkan di dalam alpukat, boleh. Apel boleh. Senangnya anak apa, ya. Tapi bagi mereka yang dewasa tidak perlu kita campur dengan yang lainnya. Ya, cukup dengan hijau daun itu, rasanya tetap gurih kok, Bu ya. Hijau daun itu seperti ada selada keriting, bayam raja yang daunnya lebih lebar itu, Bu. Itu disebut bayam raja, ada kacang panjang, ditambah dengan kecambah. Kecambah itu yang kita ambil ada kecambah yang kecil yang terbuat dari kacang hijau. Ya, Bu ya. Berarti kita lengkapi lagi ada wortel. Ya. Nah, sehingga itu di jus, Ibu, tidak ada unsur daun yang membuat pahit. Semua itu gurih. Jadi sebenarnya enak sudah itu, Bu ya. Nah, kemudian yang kelima kita sering hilang keseimbangan. Yang berikutnya, Ibu, yaitu wajah itu kelihatan pucat. Terus kemudian yang ketujuh, Bu, pandangan yang tanda-tanda yang ketujuh itu adalah konsentrasi terganggu. Terus yang kedelapan yaitu gejalanya sering yang kita dapatkan adalah leher sering kencang. Lenturnya leher ini kan berarti ada protein. Lenturnya leher berarti cukupnya oksigen yang masuk ke otak.
tiba-tiba kejang, berarti ada sumbatan pada pembuluh leher. Kalau itu ada sumbatan, jelas otak langsung hilang keseimbangan. Begitu hilang keseimbangan, kemudian kejang. Bagaimana caranya? Hilangkan sumbatannya. Nah, kalau ini masalah sumbatan, Pak. Menghilangkan sumbatan bukan dengan hijau daun, tapi dengan senyawa yang panas. Contoh, kapulaga, ya, laos merah, bawang putih, itu kan panas semua ya Pak ya. Kemudian Bapak rebus, minum airnya, itu menghilangkan sumbatan. Ini ya Bapak Ibu ya, itulah yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu. Ada gejala-gejala epilepsi ini tadi, mudah menjadi catatan simaan Bapak dan Ibu, menjadi pelajaran kita semua. Dan caranya untuk mengatasi ini ya banyak hijau daun. Caranya hanya itu. Ya. Hijau daun bukan di cair Bu ya, tapi di jus. Ya. Kalau produk jadinya nyun sewu Bang Ais. Nah, untuk produk jadinya Bu, G1000. Tahu kan G1000? G1000 itu untuk memperkaya oksigen. Kemudian A2 dan mikrosolen. Kenapa saya menggunakan A2? Karena A2 bisa memproduksi sel darah putih, sel darah merah untuk memperbaiki sumsum tulang belakang. Kenapa saya menggunakan mikrosolen? Karena mikrosolen bisa memproduksi hormon EVO untuk bahan baku sel darah merah. 3 ini menjadi catatan kita. G1000, mikrosolen, terus kemudian A2. Inilah obatnya. Itu produk dari paketan dari saya Bapak dan Ibu. Ingat sekali lagi, begitu Bang Ais nanti akan meluncurkan obatnya kepada pasien, ya, pada pasien Bang Ais ya terutama ya, pasti di dalam botolnya atau di luar botolnya, di fisiknya, ya di badan botol itu ada foto Bang Ais. Karena apa? Ada juga yang meluncur dari agen, itu tidak ada foto, itu dari agen. Artinya itu tidak melalui konsultasi Bang Ais, tapi melalui konsultasi agen, ya. Apakah konsultasi agen itu nanti bisa menyembuhkan? Tergantung keilmuannya. Dia akan memberikan apa? Nah, keilmuannya. Kalau saya ada sumbatan ya saya kasih Arda. Tidak ada sumbatan, hanya kekurangan oksigen, saya kasih G1000. Bedanya itu. Paham Bapak Ibu ya? Dan harganya 170.000 Bang dari... Ya dari harga itu malah harga pabrik ya. Harga pabrik ya? Ya, kita pabrikan sendiri Bu ya. Jadi diproduksi oleh Bang Ais sendiri. Pabriknya namanya Puspita Raja. Nah begitu Ibu ya. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Itu pesan Bang Ais. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat alami. Terima kasih Bapak Hasan Sabila sudah memberikan ilmu yang sangat-sangat banyak dan manfaat untuk kita semuanya, yakni gejala-gejala dari epilepsi. Yang pertama adalah sering keringat dingin, yang kedua muncul vertigo, 3 sering kejang otot, ada 3 sering kejang otot ya, yang keempat lambung mual, yang kelima hilang keseimbangan, yang keenam wajah pucat. Yang keenam wajah pucat, yang ketujuh konsentrasi terganggu, yang kedelapan leher kencang. Ya, oke. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Jangan lupa untuk produk jadinya G1000 Mikrosolen dan A2. Produk dari Puspita Raja Herbal dan harga dari pabrik Rp170.000. Jadi kalau jangan menemui harga itu berarti memang dari pabrik juga ya Bang ya. Tetap insya Allah aman ya. Dan terima kasih banyak yang sudah bergabung di malam hari ini. MC Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.